Pemirsa, Lenggogeni Faruk Ibunda Thorik Halilintar kini tengah menjadi perbincangan panas netizen. Pasalnya, video lawas Lenggogeni terkait lulus kuliah dan memiliki rumah serta mobil bukanlah syarat utama untuk menikah, kini tengah viral di jagat maya. Meski video itu sudah lama, namun banyak netizen yang mengaitkan dengan asmara Thorik dan Fujianti Utami Dewi. Ungkapan Lenggogeni pun seolah menjadi sindiran untuk Haji Faisal yang menginginkan jika putrinya lulus kuliah terlebih dahulu baru memikirkan pernikahan. Punya rumah bukan syarat nikah, punya mobil bukan syarat nikah gitu. Seperti Umi nikah, nggak mesti lulus kuliah baru nikah. Akhirnya orang terjadilah sampai maksiat karena nggak boleh nikah sebelum lulus kuliah. Tak hanya perihal lulus kuliah, perihal mahar pernikahan, Lenggogeni meminta agar seorang wanita tidak meminta mahar yang menyulitkan laki-laki untuk menikahinya juga menjadi sorotan. Sontak saja video ini mendapat komentar pedas dari netizen. Bahkan sampai Umi tulis easy mahar. Jadi artinya sebaik-baik wanita dia yang memudahkan calonnya untuk menikahi dia. Nggak kasih nanti maharnya setinggi-tinggi langit, enggak. Ya, pernyataan-pernyataan Lenggogeni inilah yang seolah menjadi ketakutan tersendiri bagi Thorik untuk mengenalkan Fuji sang kekasih kepada kedua orang tuanya serta kakak dan adik-adiknya. Padahal keluarga besarnya selama ini menetap di luar negeri, kini tengah berada di Indonesia. Sudah 8 bulan menjalin asmara, namun hingga kini Thorik belum menemukan keberanian untuk mempertemukan Fuji dengan keluarga besarnya. Pengakuan Thorik ini terungkap saat adik Atta Halilintar ini mencurahkan kisah asmaranya kepada Usi Sulistiawati. Lantas, apa nasihat Usi untuk Thorik? Tapi sama keluarganya Uti udah deket ya? Udah lumayan. Sama keluarga Mamang, keluarga Abi, Umi, udah kenalan juga? Belum. Kan baru balik ke Indonesia ya? Dan Belum lah. Ya, kalau ke keluarga ini sih advice dari aku yang memang aku orang yang udah berpengalaman lah ya di bidang seperti ini. Kalau menurut aku mengenalkan pasangan kita ke keluarga kita itu nggak bisa di-push, nggak bisa dipaksain. Kadang-kadang bisa kita lagi kemana tuh ketemu di jalan, itu bisa jadi cikal bakal yang bagus gitu. Pokoknya dari kamunya, dari Utinya, aku tidak mau membahas apapun ya, tidak ya, itu bukan ranah aku. Tapi saran dari aku, kalau kita mau mengenalkan pasangan kita ke keluarga kita jangan nge-push keluarga kita untuk menyukai dia, atau dia untuk menyukai keluarga kita. Jadi dibiarkan natural, dibiarkan berjalan dengan normal, itu pasti hasilnya insya Allah ya lebih lancar gitu. Ya, Thorik memang tak ingin memaksakan keluarganya serta Fuji untuk saling berkenalan. Thorik yakin seiring berjalannya waktu, keluarga besarnya akan bisa menerima kehadiran dan akan mau mengenal Fuji lebih dekat. Keyakinan Thorik ini lantaran dirinya mencontoh sang kakak Atta saat membawa dan mengenalkan Aurel Hermansyah kepada keluarga besarnya. Aku ngeliat prosesnya Bang Atta juga kan. Iya. Aku sampai sekarang masih pede. Iya, ya gitu. Jangan pedulikan omongan di luar gitu. Misalnya yang kayak, harus ini, harus itu. Iya, harus ini. jangan sih kalau menurut aku. Aku lebih tahu. Iya, mendingan gitu Maksudnya aja. aku lebih tahu. Mungkin yang lebih tahu dari aku, mungkin Tuhan lebih tahu. Iya. Jadi kayak kalian kalau mau tahu-tahuan jangan sama aku. Iya. Mungkin kalau kehidupan mereka aku nggak tahu. Iya, benar. Mungkin kehidupan aku mereka tahu seberapa karena mereka lihat. Tapi kedalamannya masih jauh. Masih terganjalnya restu orang tua Thorik membuat Thorik harus menunda mimpinya untuk menikah muda. Tak hanya orang tua Thorik, Haji Faisal pun seolah belum memberikan lampu hijau kepada Fuji untuk menikah. Apalagi usia Fuji yang masih 19 tahun membuat Faisal sebagai ayah menginginkan Fuji untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dulu. Lantas benarkah Fuji adalah wanita idaman Thorik? Kalau saya menikahkan anak saya, apakah anak saya ini akan langgeng? Akan bertahan, akan bisa mengarungi rumah tangga enggak dengan suaminya, akan bisa istilahnya akan bisa hidup panjang enggak dengan suaminya. Itu yang saya pikirkan. Jadi sehingga saya demi mencapai hal itu, kalau perlu saya tunggu waktunya dulu, kedewasaan dia untuk menikah. Daripada saya lepaskan beban saya sesaat sekarang, pemain dia nikah, oke lah sama suaminya, enggak ada lagi beban saya. Tetapi kalau anak saya tidak akan bahagia di situ, kalau anak saya tidak tentram di situ, untuk apa semuanya saya lakukan? Jadi
berpulang kepada hal itulah. Makanya saya berpikiran lebih baiklah saya tunggu. Ya, saya tunggu untuk beberapa saat. Tapi kalau dari sisi kamu ya, bukan dari sisi keluarga. Kalau dari sisi seorang Torik ngelihat Uti, dia itu udah cocok nggak sih jadi, maksudnya suatu hari akan jadi istri kamu tuh kriterianya udah pas belum? Kriterianya udah cocok. Dari aku, Uti udah lebih dari cukup. Dia nggak perlu ngerubah apa deh. Aku juga udah kenal dia dan segala macam. Mungkin ada sifat-sifat yang mungkin masih kita cari cara untuk mengkomunikasikannya gitu ya. Yang lain mah udah jauh gitu. Justru aku yang malah harus mempersiapkan diri. Karena kan aku akan jadi imam. Aku akan jadi kepala keluarga. Bapak. Iya gitu, dan tanggung jawab. Benar. Aku akan mengambil tanggung jawabnya Haji Faisal. Benar. Ya aku yang bisa. Dari kalian yang paling keras siapa? Kakak nilainya? Hah? Kayaknya si Uti ya? Kemantapan Torik untuk menikah muda lantaran dirinya yakin bisa membuat Fuji bahagia. Apalagi di usianya menginjak 23 tahun, Torik memang terbilang sukses dan sudah memiliki rumah mewah hasil jerih payahnya selama ini. Bahkan Torik sudah menyiapkan kamar untuk Gala, putra almarhum Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Yang paling sekarang mau dilakukan untuk menuju ke sana apa? Apa memperbaiki diri. Terus finansial pasti. Iya, finansial baik apapun itu. Terutama mental. Terus perasaan dan yang lain. Itu kayaknya yang paling penting deh. Perasaan tapi udah yakin kan tadi? Iya, maksud aku tuh udah baik belum? Sama Gala dekat? Deket sih. Kalau nanti Bismillah menikah, Gala diikut sama Uti apa sama Mama ya? Harusnya Gala itu kan hak asuhnya yang satu tangannya Mama, iya, nenek ya. Tapi aku bakal siapin kamar di sini, udah siapin kamar buat Gala, buat Amina. Buat Gala, buat Amina. Oh, lucu ya. Emang udah siap banget ini. Iya, aku udah siapin kamar di atas buat Gala, buat Amina, tapi belum direnovasi. Sama kayak kamar utama aku tuh belum direnovasi. Jadi ini setahun udah dibeli, ya kan? Setahun udah dibeli, udah disiapin semua. Tadi sih aku lihat, aku benar pas datang aku bilang itu kan bagus banget. Pondok Indah gitu kan. Udah, beneran. Iya, amin, Ya, alhamdulillah. Ya. Berkah. Kayaknya kalau kerja keras doang tuh belum tentu bisa dapat yang aku dapetin deh. Ini kayak berkah. Dilihat dari lakinya mah kayaknya udah siap banget sih nih. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Kalau kita berandai-andai ya, insya Allah nih omongan di bangku ini hari ini misalnya kejadian nih menikah. Malaikat lewat tuh catat, oke lo akan nikah gitu kan. Mau punya anak berapa? Sama kayak Umi? 2 lah. Hah, yang bener? Aku kayaknya nggak siap kalau anak banyak. Banyak ya? Kan kamu juga dari keluarga yang banyak. Iya, tapi aku nggak bisa kayaknya anak banyak. Soalnya itu perlu perlu keadilan yang tinggi gitu. Iya loh. sih benar. Jadi kayaknya kalau aku melakukan apa yang orang tua aku lakukan, itu aku nggak bisa. Iya ya, tapi aku salut sih sama orang tuamu tuh, gila sih. Kok bisa ini?